Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunan Suhaili dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menerangkan tentang metode pembelajaran probing dan prompting. Langsung saja kita ke materinya saja. Yaitu satu, ada teori. Probing adalah penyelidikan dan pemeriksaan, sementara prompting adalah dorongan, yaitu adalah dorongan atau menuntut. Probing, sedangkan probing prompting adalah pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntut dan menggali gagasan siswa sehingga dapat melejitkan proses berpikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa mengkonstruksi konsep-konsep atau aturan menjadi pengetahuan baru, dan dengan demikian pengetahuan baru tidak diberitahu. Ya, pembelajaran prompting sangat erat kaitannya dengan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat pembelajaran ini disebut probing question. Probing question adalah pernyataan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban lebih dalam dari siswa yang bermaksud untuk mengembangkan kualitas jawaban sehingga jawaban berikut lebih jelas dan akurat beralasan. Probing question dapat memotivasi siswa untuk memahami masalah dengan lebih mendalam sehingga siswa mampu mencari jawaban yang dituju. Selama proses pencarian dan penemuan jawaban atau masalah tersebut, mereka berusaha menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki dengan pertanyaan yang akan dijawab. Proses tanya jawab dalam pembelajaran dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif. Siswa tidak bisa menghindari proses pembelajaran karena setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. Yang kedua yaitu ada teknik probing prompting ya. Itu ada satu, kegiatan awal. Guru menggali pengetahuan prasyarat yang sudah dimiliki siswa dengan menggunakan teknik probing. Hal ini berfungsi untuk introduksi, revisi, dan motivasi. Apabila prasyarat telah dikuasai siswa, langkah yang keenam dari tahapan teknik probing tidak perlu dilaksanakan. Untuk memotivasi siswa, pola probing cukup 3 langkah, yaitu langkah 1, 2, dan 3. Kegiatan inti mengembangkan materi maupun penerapan materi dilakukan dengan menggunakan teknik probing. Dan kegiatan akhir, teknik probing digunakan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajarnya setelah siswa selesai melakukan kegiatan inti yang telah ditetapkan sebelumnya. Pola meliputi ketujuh langkah itu dan diterapkan terutama untuk ketercapaian indikator. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran probing prompting ya. Yaitu ada satu, mendorong siswa berpikir aktif. Yaitu ketika kita bertanya jawab dari pengajar kepada siswa itu akan lebih aktif karena ada lempar-lemparan pertanyaan dan ada jawabannya juga ya. Dua, memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskan kembali. Ya, untuk memberikan kesempatan kepada siswa tentunya menanyakan hal-hal yang baru kurang jelas untuk dituntut untuk bertanya ya. Tiga, ada perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan pada suatu diskusi. 4. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika itu siswa sedang ribut yang mengantuk kembali tegar dan hilang ngantuknya.
Kelima, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya ada kekurangan pembelajaran probing prompting. Pertama, siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab. Dua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Keempat, jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Dan untuk solusi kelemahan pembelajaran problem prompting yaitu apabila ada kelompok yang masih takut tampil di depan kelas, maka guru akan memberikan motivasi. Dua, ada tahap berikutnya dalam model problem prompting adalah menguji pemahaman siswa lebih lanjut. Siswa diuji kedalaman pemahamannya terhadap materi yang telah dibelajarkan. Setiap siswa akan mendapat pertanyaan dari guru terkait materi yang telah dibelajarkan. Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan yang menggali dan mengarahkan. Guru menunjuk setiap siswa untuk menjawab pertanyaan. Apabila ada siswa yang kemampuannya rendah, maka akan diberikan pertanyaan lebih mudah daripada siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Guru selalu menggunakan pertanyaan yang lebih sederhana untuk membimbing siswa agar dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Demikian, proses kemampuan berpikir siswa senantiasa dikembangkan dalam proses ini. Sampai pada proses akhir pembelajaran, ada tahap pengajuan pertanyaan hingga pertanyaan akhir kepada siswa. Yaitu ada tes evaluasi berupa tes tertulis terkait materi yang telah dibelajarkan. Ya, untuk praktek dari model pembelajaran probing prompting tersebut, yaitu yang pertama, guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sebelum telah dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Ya misal nanti saat pengajar mau mengajarkan contohnya dalam materi teks eksplanasi. Nah, tugas guru nanti akan memberikan pertanyaan yang materinya itu telah diajarkan sebelumnya ya. Contohnya yaitu ada beberapa bagian dalam teks eksplanasi contohnya ya. Yang kedua, guru memberikan waktu untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut kira-kira 1 sampai 15 detik untuk memusatkan pikiran dari siswa tersebut. Misal nanti kita menunjuk salah satu siswa. Nah, dalam menunjuk siswa tersebut, kita memberikan waktu dari 1 sampai 15 detik untuk memberikan dan memikirkan jawaban ya tentunya. Sehingga siswa dapat merumuskan apa yang ditangkapnya dari pertanyaan tersebut ya, dari pertanyaan tadi ya. Ketiga, setelah itu secara acak guru memilih seorang siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga semua siswa berkesempatan sama untuk dipilih. Ya,